Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bercerita Beasiswa Unggulan. Pada video kali ini kita mungkin akan masuk sedikit teknis terkait bagaimana cara mengajukan beasiswa yang ada di websitenya Beasiswa Unggulan. Jadi kawan-kawan, saya mengasumsikan bahwa kawan-kawan sudah melakukan proses pendaftaran dan juga verifikasi email sehingga nanti bisa masuk ke websitenya beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id untuk pengajuan beasiswa. Kalau yang di atas sini itu untuk pengisian biodata kawan-kawan. Jadi untuk biodata nanti silakan diisi. Jadi karena saya menggunakan akun adik tingkat saya, jadi nanti saya tidak akan terlalu banyak merubah apa yang ada di sini karena memang ini akun dia. Saya hanya mencoba meminjam untuk bisa memperlihatkan ini pada kawan-kawan pendaftar beasiswa. Jadi nanti kalau sudah mengisi biodata dan sudah selesai, kawan-kawan masuk saja ke pengajuan beasiswa dan juga ditambahkan tambah pengajuan. Nah, jadi ditambah pengajuan ini nanti kawan-kawan akan mengisi di informasi di atas itu sudah terisi nick kawan-kawan, kemudian juga nama lengkap dan juga kode pendaftaran. Kemudian selanjutnya kawan-kawan itu perlu untuk mengisi beberapa pilihan yang ada di sini, misalkan seperti program beasiswa nanti kawan-kawan pilih. Jadi kalau kawan-kawan merupakan bukan pegawai Kemdikbud, tinggal dipilih saja yang masih akan berprestasi. Kemudian untuk stratanya kawan-kawan pilih S1, S2, S3 atau D4. Jadi sesuaikan dengan perguruan tinggi dan juga jenjang atau strata yang saat ini sedang kawan-kawan tempuh. Kemudian juga bisa dipilih status mahasiswanya, apakah mahasiswa baru artinya angkatan 2023 saat ini atau mahasiswa ongoing di angkatan 2022. Saya akan coba contohkan dulu dan juga menampilkan terkait mahasiswa baru. Jadi nanti kita akan coba yang mahasiswa baru dan juga mahasiswa ongoing. Tapi yang pertama mungkin kita akan coba yang untuk mahasiswa baru dulu. Kalau kita pilih menu mahasiswa baru nanti akan ada tambahan file apa saja yang harus kita unggah. Jadi misalkan seperti ini. Nah, jadi kita perlu mengunggah surat penerimaan atau surat keterangan lulus di universitas. Jadi kalau kawan-kawan kuliahnya di Universitas Al-Quran nanti silahkan diunggah saja filenya. File dalam bentuk PDF untuk surat penerimaan dan surat keterangan lulus sebagai mahasiswa baru di universitas kawan-kawan. Kemudian diisikan NIM kawan-kawan. Kemudian juga tahun mulai perkuliahan karena kawan-kawan mahasiswa baru, jadi untuk tahun mulai perkuliahan itu di tahun 2023. Kemudian negara tujuan untuk yang kuliahnya di dalam negeri itu silahkan diisi Indonesia. Kemudian untuk universitas tujuan nanti dituliskan saja sesuai dengan universitas kawan-kawan, misalkan Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian program studinya juga dituliskan sesuai dengan program studi kawan-kawan. Kemudian ini yang menjadi penting dan banyak sekali ditanyakan di grup WhatsApp untuk status difabel. Kawan-kawan yang merupakan penyandang disabilitas silahkan klik ya difabel. Tapi kalau kawan-kawan tidak punya keterbatasan atau bukan penyandang disabilitas, maka diisi tidak difabel, karena ini nanti akan mempengaruhi status kawan-kawan apakah sebagai penyandang disabilitas atau tidak. Jadi jangan sampai salah dalam memilih status difabel ini. Nah, kalau sudah nanti kawan-kawan tinggal klik tombol simpan. Itu kira-kira untuk pengajuan beasiswa unggulan bagi mahasiswa baru di website beasiswa unggulan. Nanti setelah dari sini kawan-kawan akan diarahkan untuk mengisi beberapa berkas yang lebih banyak lagi. Jadi nanti ini hanya permulaan, hanya awal dari sekian banyak berkas nanti yang akan kawan-kawan unggah di website beasiswa unggulan. Nah, ini tadi kan untuk mahasiswa baru. Sekarang coba kita rubah untuk mahasiswa ongoing, karena ada beberapa perubahan antara mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing. Kalau di mahasiswa baru tadi, file yang harus diunggah itu surat penerimaan atau surat keterangan diterima. Kalau mahasiswa ongoing itu nanti dia akan mengisi seperti ini. Nah, semester saat mendaftar saat ini kawan-kawan yang mahasiswa ongoing di semester ganjil ini akan berada di semester 3. Jadi kita isi 3. Kemudian untuk IPK kawan-kawan nanti diisikan misalkan 3,97. Nah, yang harus kawan-kawan perhatikan untuk tandanya itu menggunakan titik, karena kalau di koma itu tidak bisa. Jadi kawan-kawan silahkan menggunakan tanda titik untuk memisahkan antara IPK 3-nya dan juga IPK-nya untuk angka 3 dan komanya. Jadi komanya bisa diganti dengan titik. Kemudian untuk IPK ini juga yang harus jadi perhatian bahwa minimal IPK kawan-kawan
ketika mahasiswa ongoing semester 3 itu adalah 3,25. Jadi tidak boleh lebih rendah dari 3,25. Kemudian, nah kawan-kawan di sini tidak perlu melampirkan surat keterangan diterima di perguruan tinggi atau surat keterangan lulus, tapi kawan-kawan perlu melampirkan surat keterangan aktif kuliah. Jadi nanti ini ditandatangani minimal setingkat dekan kalau kita berpacu pada buku pedoman beasiswa unggulan 2023. Jadi silakan disiapkan berkasnya, nanti diunggah dalam bentuk file PDF lalu dimasukkan, kemudian masukkan NIM juga, kemudian masukkan kartu tanda mahasiswa kawan-kawan di sini, KTM yang sudah di-scan tentunya, dan juga nanti kartu hasil studi. Jadi kartu hasil studinya, jika itu sudah ada 2 semester, kawan-kawan masukkan langsung 2 semester dan itu dijadikan satu file yang sama. Saya sudah buat video terkait bagaimana mendapatkan kartu hasil studi dan juga mendapatkan rekapitulasi hasil studi di video-video sebelumnya. Jadi silahkan disimak kalau kawan-kawan masih bingung terkait hal ini. Dan juga di kartu hasil studi ini kawan-kawan juga bisa melampirkan rekapitulasi hasil studinya. Jadi kalau kawan-kawan punya 2 KHS, nanti digabung halaman pertama misalkan KHS semester 1, kemudian di halaman keduanya KHS semester 2, dan di halaman ketiganya nanti rekapitulasi untuk hasil studi kawan-kawan selama 2 semester itu. Kemudian untuk tahun perkuliahannya kita rubah karena ini mahasiswa ongoing, jadi mulai perkuliahan di tahun 2022. Kemudian untuk negara tujuan masih sama Indonesia kalau kawan-kawan mengambil studi di dalam negeri, kecuali nanti kawan-kawan mungkin ada yang studinya ke luar negeri, nanti silahkan dipilih saja pilihan lain yang bisa kawan-kawan tulis sesuai dengan negara studi kawan-kawan. Kemudian untuk program studi dan juga universitasnya itu silahkan diisikan sesuai dengan program studi dan universitasnya kawan-kawan. Misalkan di Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah dan juga sahabat status difabel tadi sudah dijelaskan sebelumnya, dan jangan lupa untuk mengklik simpan dan nanti ini akan tersimpan pilihan seperti ini. Dan selanjutnya nanti kawan-kawan tinggal perlu melengkapi beberapa berkas lainnya untuk memenuhi persyaratan di beasiswa ini. Nah itu mungkin terkait video teknis terkait pengisian pengajuan beasiswa unggulan tahun 2023 ini. Jadi kawan-kawan tetap semangat dalam daftar beasiswa unggulan. Sampai jumpa.